Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir atau pemimpin Islam setelah Rasulullah meninggal dunia. Ali adalah khalifah keempat atau yang terakhir. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad. Ayah Ali, Abu Thalib, adalah paman Nabi Muhammad. Ali yang bernama asli Haidar ini lahir di Mekah pada 13 Rajab, 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Semenjak lahir, Ali diasuh oleh Nabi Muhammad. Sosok Ali sudah menjadi penghibur bagi Muhammad yang saat itu tidak memiliki anak laki-laki. Nabi Muhammad jugalah yang menyematkan nama Ali. Sepeninggal Rasulullah, Ali bin Abi Thalib merupakan penerus kepemimpinan Islam. Dia menjadi Khulafaur Rasyidin yang keempat atau yang terakhir. Ali melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan sejarah menarik yang ada di dunia ini. Pedang Zulfikar adalah senjata yang dianggap paling kuat yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, keberadaan pedang ini menjadi sangat terkenal dibandingkan dengan senjata lain yang digunakan pada masa itu. Dalam berbagai versi, pedang Zulfikar memiliki bentuk melengkung dengan ujung ganda yang menjadi ciri khasnya. Konon, kekuatan pedang Zulfikar setara dengan kekuatan 1000 tentara. Dan pada akhirnya, senjata ini diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Nama Zulfikar sendiri berasal dari kata fikar, yang berarti pembedaan atau pembagian. Asal-usul sebenarnya dari pedang Zulfikar hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun menurut kepercayaan umat muslim, saat perang Badar, Nabi Muhammad SAW mematahkan sebuah ranting yang tiba-tiba berubah menjadi pedang Zulfikar dengan kekuatan magis. Pendapat lain mengatakan bahwa pedang Zulfikar dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang berdoa dalam pertempuran Khandaq. Versi lainnya bahkan menyebutkan bahwa pedang Zulfikar adalah hasil rampasan perang yang didapatkan dalam pertempuran. Pada abad pertengahan, produksi pedang besi dan baja dilakukan secara masif untuk digunakan dalam peperangan. Setiap tentara dilatih menggunakan pedang, dan hal ini membuat semua jenderal kerajaan, raja, dan kaisar memiliki pedang pribadi masing-masing. Pedang Zulfikar inilah salah satu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya, pedang Zulfikar diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib, saat terjadi perang Uhud. Konon berkat kehadiran pedang ini, kaum muslim berhasil memenangkan pertempuran melawan musuh Islam pada saat itu. Tidak hanya digunakan dalam perang Uhud, Ali bin Abi Thalib juga mengandalkan pedang Zulfikar saat menghadapi perang Parit, sebuah upaya pengepungan terkenal di kota Madinah. Sejak itu, pedang Zulfikar selalu menjadi senjata yang dibawa Ali bin Abi Thalib dalam berbagai pertempuran. Keberadaan Ali bin Abi Thalib dan pedang Zulfikar dipercaya sebagai kunci kemenangan kaum muslim dalam perang melawan musuh. Kesatuan pedang Zulfikar dengan sosok Ali bin Abi Thalib terlihat begitu kuat. Bahkan desain pada pedang ini terdapat ukiran berbahasa Arab yang berbunyi, La fata illah Ali, isyafillah zaifikar, yang artinya tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Pedang Zulfikar memiliki reputasi yang melegenda sebagai senjata yang penuh keperkasaan dalam pertempuran. Banyak cerita heroik yang mengisahkan bagaimana Ali bin Abi Thalib menggunakan pedang Zulfikar untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan gesit dan tangkas. Kemampuan yang dimiliki oleh pedang Zulfikar ini diyakini mampu menaklukkan banyak tentara dalam waktu singkat. Keunikan dari bentuk dan kekuatan pedang Zulfikar membuatnya menjadi senjata yang tak tergantikan dalam tangan Ali bin Abi Thalib. Keberanian Ali di Perang Uhud. Perang Uhud dimulai dengan duel antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah adalah pemegang panji kaum musyrikin. Ia berulang kali menantang berduel sehingga Ali yang menjawab tantangannya. Ali berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
Aku tidak akan melepaskanmu hingga Allah menyegerakanmu masuk neraka dengan pedangku, atau Allah menyegerakanku masuk surga dengan pedangmu. Maka keduanya saling menyerang hingga Ali berhasil menebas kakinya hingga putus. Utsman pun terjatuh sampai auratnya tersingkap. Ketika Ali hendak menghabisinya, Utsman berkata, "Aku menyumpahmu dengan nama Allah, jangan bunuh aku demi kekerabatan kita." Maka Ali berpaling dan tidak menghabisinya. Ketika Mus'ab bin Umair selaku pemegang panji kaum muslimin di perang Uhud telah tewas terbunuh, Ali bin Abi Thalib menggantikannya memegang panji kaum muslimin. Keberanian Ali bin Abi Thalib nampak ketika tersebar berita terbunuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali berusaha untuk mencari Nabi. Ia memandang tidak ada gunanya lagi hidup jika Nabi telah gugur. Ali menghancurkan sarung pedangnya dan menyerang sambil menerobos musuh hingga berhasil mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali merupakan salah satu orang yang tetap menjaga Rasulullah saat itu. Ia mendapat 16 luka pada hari itu. Setelah perang berakhir, Rasulullah langsung menyiapkan beberapa sahabat secara sukarela untuk mengejar pasukan musyrikin guna menyelidiki pergerakan mereka. Rasulullah berkata, "Pergi dan kejarlah musuh, selidikilah apa yang mereka lakukan. Jika mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan menggiring unta-unta mereka, maka mereka hendak menuju Madinah. Jika mereka sudah meninggalkan kuda dan menunggangi unta-unta mereka, maka mereka hendak kembali ke Mekah." Pada peristiwa perang Khandaq, keberanian Ali bin Abi Thalib memerangi Amr bin Abdi Wud yang mengajak duel tentara Islam sebelum peperangan dimulai. Dia berkata, "Di manakah surga yang kalian klaim bahwa jika mati kalian pasti memasukinya? Apakah kalian tidak memberikan aku seorang lelaki untuk berperang melawanku?" Maka Ali bin Abi Thalib keluar menghadapinya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Demi Allah, aku tidak sedikit pun merasa benci menumpahkan darahmu." Amr bin Abdi Wud marah dan turun dengan menghudus pedangnya seperti kilatan api, lalu bergegas menantang Ali dengan penuh emosi. Ali pun tidak takut menghadapi Amr dengan sebuah perisai. Lalu Amr menyabetkan pedangnya hingga menancap pada perisai dan melukai kepala Ali. Lalu Ali membalas memukulkan pedangnya ke pundak Amr, sehingga musuh beliau itu tersungkur hingga terdengarlah suara gaduh para prajurit Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara takbir berkumandang dan mengetahui bahwa Ali telah menewaskan musuhnya. Kembali lagi kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib lalu menghadap Rasulullah dan Rasulullah mencium beliau dengan berurai air mata. Hal ini semakin menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ali bin Abi Thalib sangat ahli mengatur strategi perang. Allah langsung menjawab doa Ali untuk menyambungkan tangan budak yang terputus, merupakan salah satu karomah Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan, Ali bin Abi Thalib pernah mengadili seorang budak hitam yang tertangkap basah saat mencuri. Ali lalu menginterogasi budaknya dan akhirnya budak itu mengakui bahwa memang telah mencuri. Sebagai hukumannya, Ali memotong tangannya sebagai balasan atas apa yang telah ia perbuat. Budak itu pun berlalu dari hadapan Ali. Saat perjalanan pulang, budak itu berpapasan dengan Salman dan Ibnu Al-Qawa. Ibnu Al-Qawa bertanya, "Siapa yang memotong tanganmu?" Budak itu menjawab, "Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, menantu Rasulullah, dan suami yang meninggalkan kehidupan duniawi." Ibnu Al-Qawa bertanya keheranan, "Dia telah memotong tanganmu tetapi engkau tetap memujinya. Bagaimana aku tidak memujinya? Telah memotong tanganku sesuai hukum dan telah menyelamatkanku dari api neraka." Mendengar hal itu, Salman kemudian memberitahu Ali. Maka Ali memanggil budaknya itu dan meletakkan tangannya ke lengannya, lalu menutupinya dengan sapu tangan sambil berdoa. "Setelah itu kami mendengar suara dari langit. Angkat sapu tangan dari tangannya." Kami pun mengangkat sapu tangan itu. Tiba-tiba tangan budak itu sembuh dan tersambung kembali. Wallahu a'lam bishawab.